Davina baru saja selesai membuang air di kamar mandi. Kini giliran gadis 20 tahun itu membasuh tangannya. Saat sedang fokus membasuh tangan, seorang gadis masuk. Davina menghela napas panjang. Caca dengan senyumnya yang manis masuk dan ikut membasuh tangan. Tapi jangan kira Davina tidak tahu tentang senyum itu. Senyum itu adalah senyum penuh ejekan untuk Davina. Aku dengar hubunganmu dengan Giu berjalan hampir 2 tahun, benar? Dan aku juga tahu kalau selama itu Bibi Ambar belum memberikan restunya untuk kalian. Davina tak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Caca. Terserahlah mau bicara apa. Bagi Davina, pantang mendengarkan kata-kata yang tak penting sama sekali. Kau dengar aku tidak? Davina yang hendak keluar itu menghentikan langkahnya. Sorry, aku bodek, jadi aku tidak dengar ucapanmu yang tidak penting itu. Davina keluar dari kamar mandi tersebut tanpa menghiraukan Caca. Tapi Caca tak mau tinggal diam. Gadis yang katanya sahabat kecil Gio itu mengejar Davina. Heh, Caca meraih kasar tangan Davina hingga putri dari Dedi Nalendra itu memutar tubuhnya. Apa sih? Davina menyentak tangan Caca membuat gadis itu terhuyung. Kekuatan Davina nyatanya tak pernah main-main. Kau, apa? Apa lagi yang ingin kau lakukan? Tanpa ada takut-takutnya Davina menantang Caca. Dia bukan gadis yang lemah yang gampang ditindas. Kalau ada yang melapor silahkan. Tak akan ada yang berani padanya. Semua dosen yang mengajar di kampus ini sudah tahu siapa Davina sebenarnya. Hanya saja Davina berpesan agar tidak membuka identitasnya. Dasar gadis udik, gadis miskin. Pantas saja Bibi Ambar nggak setuju hubungan kamu sama Gio. Karena kamu itu cuma gadis yang nggak punya apa-apa. Kamu cuma tinggal di kosan. Orang tuamu aja nggak jelas. Davina tersenyum sinis. Dia melipat kedua tangannya di dada. Kau pandai sekali ya menghinaku. Aku jadi ingin tahu seperti apa hidupmu di luaran sana. Caca terkekeh. Dia tertawa keras di lorong jalan ke arah kamar mandi itu. Jelas yang pasti ayahku bekerja di perusahaan paling besar di kota ini. Dia jadi HRD dan tentu saja gajinya besar. Kalau lihat aku, pakaian yang aku pakai ini adalah pakaian yang berkelas. Aku anak orang berada. Jelas akulah yang lebih pantas bersanding dengan Gio. Makanya aku ingin kau segera mundur dari hubungan ini. Davina maju satu langkah, dia menatap tajam Caca yang langkahnya semakin mundur. Tentu saja aku akan mundur, tapi tidak sekarang. Dan satu lagi, kau boleh menghinaku sekarang, tapi setelah ini, apakah kau masih bisa menghinaku? Kau itu hanya orang baru, tapi sok di sini. Pesanku jangan macam-macam, atau kau tidak akan selamat, bitch. Setelah mengatakan itu, Davina pergi. Davina pasti akan membuka jati dirinya, tapi bukan sekarang. Dia akan menunggu waktu yang tepat. Kau diganggu lagi sama tuh cicak. Vania langsung memberikan pertanyaan pada Davina yang baru saja datang dan duduk bergabung bersama dua sahabatnya di kantin. Kalian tahu? Ya tahulah. Kita itu dari tadi nunggu kamu di sini lama banget. Jadi Valia pergi buat nyusul, ujar Vania lagi. Tapi syukurlah kamu gak jadi samperin aku. Kalau enggak, yang ada dia akan semakin merasa tersakiti. Aku cuma gak mau aja kamu terlibat dalam masalahku. Jadi biar aku yang hadapi sendiri. Davina sudah tahu dan paham dengan sifat Caca. Cukup dia saja yang berurusan dengan Gio. Kedua temannya jangan sampai ada yang terlibat. Sekarang aku tanya, apa kau masih mau melanjutkan hubunganmu sama Gio? Davina terdiam. Dia tak langsung menjawab. Namun sedetik kemudian Davina menggelengkan kepalanya. Aku memang cinta sama dia. Tapi aku bukan gadis bodoh yang mau-mau saja melakukan apapun demi cinta. Dia khianati aku, ya buanglah. Vania dan Valia mengangguk setuju dengan pemikiran Davina yang tegas. Yups, benar, aku dukung kamu. Cewek itu memang harus gitu. Dan aku rasa Gio kayak emang gak peduli lagi sama kamu. Dia lebih mentingin di cicak itu.
Mending buang aja cowok kayak gitu ke laut. Hahaha. Aku pulang bareng kalian ya, ucap Davina pada kedua saudara kembar itu. Waktu mata kuliah sudah selesai dan Davina kini sudah siap-siap hendak pulang. Baru saja selesai memasukkan buku pentingnya ke dalam tas, Gio segera berdiri dan menghadang langkah Davina. Ada apa? Ikut aku. Gio menarik pergelangan tangan Davina. Vania dan Valia hanya saling pandang. Keduanya mengangkat bahu, pertanda tidak tahu apapun. Namun tatapan mereka beralih ke arah Caca yang diam. Mereka tahu pasti semua ini ada hubungannya dengan si Caca. Gio membawa Davina ke lorong yang sepi. Gadis itu dapat merasakan aura tidak mengenakan dari kekasihnya ini. Ada apa? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Penting banget ya. Gio berbalik badan menatap sang kekasih yang menurutnya berubah akhir-akhir ini. Maksud kamu apa? Bilang ke Caca kalau dia seorang bitch. Davina memiringkan kepalanya, senyum miring tersungging di bibirnya. Dia mengadu ke kamu. Bilang apa aja dia ke kamu. Dan kamu percaya? Davina menggelengkan kepalanya. Tak habis pikir dengan Gio yang telah berubah sejak gadis yang katanya sahabat kecilnya itu datang. Semua ucapan dari Caca akan Gio percaya meski hanya sebuah kebohongan. Dan ucapannya akan pria itu anggap bohong walaupun sebenarnya jujur. Aku kenal Caca itu mulai dari SD. Sejak kecil aku sama dia tuh udah bareng. Dia tuh gak pernah bohong sama aku. Ya udahlah kalau kamu memang percaya sama dia. Urus saja dia. Mulai sekarang aku udah gak peduli. Terserah. Setelah mengatakan itu, Davina berbalik badan hendak pergi. Namun, kamu berubah, Vin. Kamu bukan Davina yang aku kenal dulu. Langkah Davina terhenti. Tanpa berbalik badan, ia berkata, bukan aku yang berubah Gio, tapi kamulah yang telah berubah. Sejak Caca datang, sikap kamu ke aku berubah. Kamu selalu ada waktu buat dia. Kamu lebih percaya dengan semua perkataannya. Sementara apa yang aku katakan, kamu gak pernah percaya lagi. Jadi jangan salahkan aku kalau aku bersikap begini. Sikapku yang seperti ini semua dimulai dari kamu. Aku hanya mengimbangi saja. Aku kecewa sama kamu. Demi membela Caca, kamu sampai seperti ini ke aku. Vin, dan ingat satu hal Gio, jangan pernah kamu macam-macam sama aku. Karena kalau sampai itu terjadi dan semua itu demi sahabat kecilmu itu, lihat saja, kamu akan menyesal. Davina pergi tanpa peduli lagi dengan Gio yang hanya mampu menatap sang kekasih. Kenapa bisa jadi seperti ini? Gumam Gio mengacak rambutnya kesal. Gio, Caca berlari menghampiri Gio yang masih berdiri di tempat. Gio, kamu ngapain masih di sini? Pulang yuk. Caca menggandeng lengan Gio dengan manja. Iya, ayo. Gio menurut saja tanpa ada semangat sedikit pun.